Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku ditampar dan diusir oleh suami karena difitnah selingkuh oleh mertuaku. Mereka kejam terhadapku. Aku buktikan aku juga bisa menjadi kaya dan ku balas mereka dengan sehina-hinanya. Nama lengkapku Puput Setianingsih. Aku lahir dari keluarga sederhana di desa kecil yang tenang, dengan sawah yang menghampar dan angin sore yang membawa aroma padi. Ayahku seorang petani yang sangat pendiam, sedangkan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Kami bukan keluarga yang kaya, tapi cukup untuk hidup tanpa kekurangan yang menyakitkan. Masa kecilku tidak banyak berbeda dari gadis desa lain, membantu ibu di warung sepulang sekolah, ikut ayah ke sawah saat libur, dan bermain dengan teman-teman di jalanan tanah yang jika hujan berubah menjadi lautan lumpur. Aku tumbuh menjadi gadis yang tidak banyak tingkah. Aku tahu batas-batas sebagai perempuan desa. Sejak kecil diajarkan bahwa perempuan harus bisa menjaga diri, menjaga sikap, dan tidak boleh berlebihan dalam segala hal. Ketika teman-temanku mulai sibuk berhias, aku masih sibuk membantu ibu membuat gorengan untuk dijual pagi-pagi. Satu-satunya kemewahan yang pernah aku miliki hanyalah sepatu sekolah baru saat naik kelas 3 SMP. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Kami tidak mampu. Aku mengerti itu. Aku tidak memaksa. Aku memutuskan bekerja di toko kue milik Bu Sulastri, tetangga yang baik hati dan selalu menyemangatiku. Toko kuenya tidak besar, tapi cukup ramai karena rasa kuenya yang enak dan harga yang bersahabat. Setiap hari aku datang paling pagi, membersihkan etalase, menyusun kue, mencatat pesanan, sampai melayani pembeli. Kadang juga membantu membuat adonan dan memanggang. Aku tidak merasa rendah. Justru aku bersyukur. Di tengah keterbatasan, aku masih bisa menghasilkan uang sendiri dan membantu ibu membayar tagihan listrik, beras, dan utang koperasi. Aku tidak pernah berpikir akan menikah dengan laki-laki kota. Bahkan, untuk sekadar dekat dengan laki-laki pun aku jarang. Aku terlalu sibuk bekerja dan terlalu takut dengan hal-hal yang bisa merusak nama baik keluarga. Tapi semuanya berubah sejak pertemuanku dengannya. Rangga. Dia pertama kali datang ke toko saat hujan turun deras. Jaketnya basah dan rambutnya menetes. Ia masuk dengan tergesa sambil memegang ponsel dan menggerutu karena sinyal di daerah ini buruk. Aku menyambutnya dengan senyum seadanya dan menawarkan teh hangat. Dia memesan beberapa kue dan duduk di pojok toko, membuka laptopnya sambil sesekali memandangi hujan di luar. Hari itu aku tidak merasa apa-apa. Dia hanya pembeli. Tapi esoknya, dan esoknya lagi, dia datang lagi. Berkali-kali. Awalnya hanya beli kue, kemudian mulai mengajak bicara. Ia bertanya soal resep, soal kenapa aku tidak kuliah, soal keluargaku, sampai akhirnya bertanya apakah aku punya waktu luang untuk sekadar ngobrol di taman desa. Aku menolak beberapa kali. Tapi caranya bicara santun, tidak seperti pria lain yang suka menggoda. Dia berbeda. Ia tampak serius dan sungguh-sungguh. Butuh waktu hampir 3 bulan sampai akhirnya aku memberanikan diri menerima ajakannya berbicara lebih dalam. Dia memperkenalkan diri sebagai konsultan IT yang sedang libur kerja. Asalnya dari kota, katanya sedang bosan dengan hiruk-pikuk dan memilih tinggal sementara di rumah saudaranya di desa ini. Kami mulai sering berbicara. Tentang hidup, tentang impian, tentang luka dan harapan. Aku belum pernah merasa seaman itu dengan seorang pria. Hari-hari berjalan, dan hubunganku dengannya semakin dalam. Rangga mulai serius membicarakan masa depan. Ia datang ke rumah bersama pamannya, memperkenalkan diri pada orang tuaku, dan menyampaikan niatnya untuk melamarku. Aku sempat mengira ini hanya gurauan. Tapi wajahnya begitu tulus, matanya jernih, dan ucapannya meyakinkan. Ayah sempat terdiam lama saat mendengar lamaran itu. Ibuku menatapku penuh tanya. Aku hanya diam. Kupandangi Rangga, dan kutemukan jawaban di sana. Akhirnya kami menerima lamaran itu. Pernikahanku diselenggarakan dengan sederhana. Tidak ada gedung, tidak ada catering mewah. Hanya tenda di halaman, hidangan buatan ibu dan tetangga-tetangga yang gotong royong, dan undangan dari warga desa. Rangga tidak keberatan. Justru dia tampak senang bisa merasakan nuansa desa yang hangat dan bersahaja. Hari itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia.
Setelah menikah, aku ikut Rangga ke kotanya. Kami tinggal di rumah besar bertingkat 2 milik keluarganya. Disitulah aku bertemu ibu mertuaku untuk pertama kalinya. Namanya Bu Rani. Dari awal, sorot matanya tidak hangat. Senyumnya tipis dan tatapannya tajam. Dia hanya memelukku sekilas, tanpa ucapan selamat. Aku mencoba positif. Mungkin beliau hanya kaget, atau belum terbiasa. Hari pertama di rumah itu, aku sudah merasa aneh. Setiap langkahku seperti diawasi. Saat aku memasak, dia berdiri di sudut dapur memperhatikan. Saat aku membersihkan ruang tamu, dia mencibir cara menyapu yang katanya tidak bersih. Aku mencoba tetap sabar. Aku tahu, sebagai menantu baru, aku harus bisa menyesuaikan diri. Tapi semakin hari, sikapnya semakin dingin. Rangga awalnya masih membelaku. Tapi sejak mulai bekerja kembali dan sibuk dengan proyeknya, dia jarang di rumah. Aku sendirian menghadapi sikap sinis ibu mertua dan tingkah adik ipar yang manja dan suka mengeluh. Setiap masakanku dikomentari terlalu asin, terlalu hambar, tidak seperti masakan mantan pacar Rangga dulu. Setiap pakaianku dikomentari kampungan, terlalu murah, tidak pantas untuk istri seorang profesional. Aku tidak pernah membalas. Aku hanya tersenyum, menarik napas, dan menguatkan diri. Di dalam kamar, aku menangis diam-diam. Tapi aku tidak pernah mengeluh pada Rangga. Aku tidak ingin menambah bebannya. Kupikir, jika aku terus bersikap baik, mereka akan menerima keberadaanku. Tapi aku salah. Mereka tidak mencari menantu. Mereka mencari boneka. Seseorang yang bisa dikendalikan, dipermalukan, dan dianggap tak lebih dari pembantu. Suatu hari, saat aku selesai mencuci baju dan menyetrika pakaian keluarga, Bu Rani menghampiriku. Ia duduk di sofa sambil menyeruput teh, memandangku dengan sorot mata meremehkan. "Puput, kamu tahu tidak kenapa saya dulu tidak setuju Rangga menikahimu?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, masih memegang setrika. "Karena kamu bukan siapa-siapa," lanjutnya sebelum aku menjawab. "Kamu cuma anak petani, perempuan desa yang tidak tahu etika, tidak tahu bagaimana menjadi bagian dari keluarga berkelas." Aku terdiam. Air mataku hampir tumpah, tapi ku tahan. "Rangga terlalu baik untuk kamu. Tapi karena dia sudah terlanjur menikahimu, ya, anggap saja kamu beruntung. Tapi jangan kira kamu punya tempat di rumah ini." Aku hanya menunduk, menggenggam erat gagang setrika yang panasnya hampir membakar tangan. Hari demi hari, kata-katanya semakin menyakitkan. Namun aku tetap diam. Dalam hati, aku berkata, aku akan buktikan, aku bukan perempuan murahan seperti yang mereka pikirkan. Tapi aku tidak tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Tanya CGP. Aku masih ingat dengan jelas hari saat Rangga melamarku. Hari yang biasa saja, tanpa tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah drastis setelahnya. Saat itu aku baru saja selesai membersihkan lantai toko kue, tanganku masih bau adonan mentega dan gula, sementara rambutku sudah lepek karena terpapar panas oven dan kipas angin yang tak banyak membantu. Rangga berdiri di depan toko dengan senyum khasnya, membawa kantong kertas berisi 2 cup es kopi dan sepotong tiramisu kesukaannya. Aku menyambutnya dengan wajah lelah tapi tetap menahan senyum. Tak ada hal aneh yang kurasakan, sampai dia mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya dan meletakkannya di meja kaca toko. "Aku sudah cukup yakin," ucapnya sambil menatap mataku. "Kamu mau jadi istriku?" Aku terpaku. Lidahku keluh. Detak jantungku memukul keras tulang rusukku. Aku hanya memandangnya, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan air mataku menolak jatuh. Seakan tubuhku pun masih ragu apakah ini nyata atau hanya mimpi sore hari yang akan segera lenyap saat ayam berkokok esok pagi. Dia membuka kotak kecil itu, dan aku melihat cincin sederhana, sangat sederhana. Bukan berlian besar, bukan emas tebal, hanya lingkaran perak kecil dengan ukiran nama kami di dalamnya. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatku semakin yakin. Dia tidak bermain-main. "Aku tahu kamu bukan perempuan yang mudah percaya, dan aku juga bukan pria yang sempurna. Tapi aku ingin membuktikan, kalau kita bisa saling lengkapi," lanjutnya. Aku mengangguk. Mungkin terlalu cepat, mungkin terlalu berani. Tapi dalam hati kecilku, ada bisikan bahwa aku harus mencoba mempercayai kebahagiaan sekali ini saja. Hari itu juga,
Dia mengantarku pulang ke rumah dan langsung meminta izin kepada orang tuaku. Ayah tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk singkat lalu kembali ke belakang rumah, menyapu dedaunan kering tanpa berkata sepatah pun. Ibu menatapku lama, lalu Rangga, lalu kembali ke wajahku. "Kamu serius, nak?" tanya ibu dengan suara datar. "Iya, Bu. Saya serius. Saya ingin menikahi Puput dan bertanggung jawab atas hidupnya," jawab Rangga mantap. "Bukan main-main?" "Tidak, Bu. Saya bukan orang yang main-main." Ibu hanya mengangguk singkat. Malam itu, kami sekeluarga berdiskusi panjang. Ayah baru membuka suara setelah makan malam selesai. Setelah kopi hitam di cangkirnya sudah hampir habis. "Menikah itu bukan cuma soal cinta," kata ayah dengan suara berat. "Kamu siap menerima Puput sebagai bagian dari keluargamu? Bukan hanya jadi istri, tapi juga jadi anak bagi orang tuamu, dan menantu yang akan dihormati." "Saya siap, Pak." Ayah memejamkan mata sesaat, lalu menatapku. "Kamu yakin, Put?" Aku mengangguk. Seminggu setelahnya, rombongan kecil dari keluarga Rangga datang melamar secara resmi. Di antara mereka, aku melihat satu sosok perempuan yang berbeda. Dingin, angkuh, dan tidak tersenyum seperti yang lain. Dialah Bu Rani, ibu kandung Rangga. Dari awal, matanya memandangku seperti menilai barang dagangan, bukan menantu. "Perempuan ini dari mana?" bisiknya ke salah satu saudaranya, cukup keras untuk kudengar. "Dari desa ini, Bu." Saya kira anak saya akan menikah dengan perempuan yang pantas." Aku pura-pura tidak dengar. Tapi dalam hati, ucapannya menggoreskan luka kecil yang tak langsung terasa. Sejak saat itu, aku tahu jalan yang kutempuh tidak akan mudah. Persiapan pernikahan kami sederhana. Aku tidak punya banyak permintaan. Baju pengantin pun hanya menyewa dari penjahit di kota kecamatan. Tidak ada dekorasi mahal. Hanya janur kuning yang dipasang oleh tetangga dan tenda biru milik balai desa yang kami pinjam. Tapi suasana hari itu hangat. Tetangga-tetangga datang membawa makanan, membantu memasak, menyapu, dan menata meja. Aku tidak menyangka, cinta yang sederhana bisa membuatku merasa begitu kaya saat itu. Rangga tampak gagah dengan setelan putih gading yang kami sewa dari salon. Ia memandangku tak henti sejak ijab kabul diucapkan. Senyumnya lebar dan matanya bersinar. Tapi di sudut ruangan, Bu Rani duduk diam, tak ada ekspresi sedikit pun di wajahnya. Bahkan saat semua orang memeluk dan mengucapkan selamat, dia hanya berdiri, menepuk bahuku pelan, lalu berjalan ke arah mobil tanpa banyak bicara. Setelah acara selesai, ibu menemaniku masuk ke kamar dan membantuku melepas sanggul. "Kamu yakin sanggup hidup di rumah mertuamu?" tanya ibu lirih. Aku menatap cermin, melihat pantulan diriku dengan wajah yang setengah letih, setengah bahagia. "Aku akan coba, Bu. Aku ingin belajar jadi istri yang baik." Ibu mengangguk. "Kalau ada apa-apa, pulang ya, Nak. Jangan simpan semua sendiri." Aku mengangguk, tapi saat itu aku tidak benar-benar memahami apa yang ibu maksud. Kupikir, semua akan baik-baik saja jika aku bisa bersikap baik. 2 hari setelahnya, aku resmi ikut Rangga ke kota. Perjalanan panjang dengan mobil itu membuatku sedikit mual. Tapi aku terlalu gugup untuk tidur. Rumah yang kami tuju besar dan mewah, 2 lantai, pagar besi tinggi, dan taman kecil di depan. Begitu masuk, suasana rumah itu terasa sepi, dingin, dan asing. Tidak ada aroma masakan, tidak ada tawa, tidak ada canda. Bu Rani menyambut kami dengan ekspresi datar. Ia hanya menyuruh pembantu membuka kamar yang akan kutempati. "Kamar Rangga di atas. Kamarmu di sebelahnya," katanya dingin. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat datang. Aku hanya diam, membawa koperku sendiri dan naik ke lantai atas. Kamarnya bersih tapi terasa seperti ruangan hotel, tak ada hangat-hangatnya. Aku membuka koper, menyusun baju, dan duduk di pinggir ranjang, memandangi langit-langit yang luas dan kosong. Hati kecilku mulai bergetar, tapi aku tetap menahan semua. Hari-hari pertama di rumah itu, aku berusaha bersikap sebaik mungkin. Bangun paling pagi, memasak sarapan, membersihkan ruang tamu, menyapu halaman. Tapi semua itu tak pernah cukup di mata Bu Rani. Dia selalu menemukan alasan untuk menyalahkanku. "Kenapa lauknya cuma ini?
Kamu nggak pernah tahu cara masak yang benar ya? Baju anak saya jangan disetrika sembarangan. Itu merek mahal. Aku hanya menjawab dengan senyum dan anggukan. Tapi di dalam kamar, aku menangis hampir setiap malam. Aku tidak tahu mengapa semuanya begitu dingin. Rangga semakin sibuk, dan waktu untuk berbicara semakin sempit. Setiap kali aku ingin cerita, dia hanya bilang, "Sabar ya, sayang. Mama memang begitu orangnya. Nanti juga berubah." Tapi waktu tak pernah mengubah apapun. Justru semakin hari, sikap Bu Rani semakin menyudutkanku. Lalu muncul satu pertanyaan besar di hatiku. Apa salahku? Dan itu belum seberapa. Karena badai yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Hari-hariku di rumah itu makin terasa seperti hidup dalam penjara. Penjara yang dindingnya tak terlihat, tapi menyesakan. Tak ada jeruji, tapi langkahku selalu diawasi, dinilai, bahkan dikomentari dengan kata-kata tajam yang perlahan menusuk harga diriku. Rumah 2 lantai yang megah itu tak lebih dari kandang emas. Luarnya berkilau, dalamnya menggerogoti. Pagi-pagi buta aku sudah harus bangun, menyiapkan sarapan untuk 3 orang yang seolah tak pernah puas dengan apapun yang aku kerjakan. Bu Rani, suamiku Rangga, dan adik iparku, Siska. Siska adalah gadis berusia 20-an yang masih kuliah, anak bungsu kesayangan Bu Rani. Cantik, memang. Tapi manja bukan main. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengadu pada ibunya. Dan tentu saja, sasaran dari semua keluhannya selalu aku. Pernah suatu pagi, aku memasak bubur ayam dan menyajikannya di meja makan. "Ini bubur apa?" tanya Siska ketus. "Bubur ayam. Semalam kamu bilang pengin bubur," jawabku pelan. "Rasanya aneh. Kayak air cucian beras," katanya sambil mendorong mangkuknya menjauh. "Kamu tuh kalau nggak bisa masak, bilang aja. Jangan sok-sokan masak." Aku hanya diam. Di seberangnya, Bu Rani menatapku sambil tertawa sinis. "Sudah saya bilang dari awal, perempuan kampung itu tidak cocok tinggal di rumah ini. Masak aja nggak bisa." Aku menelan ludah. Rasanya ingin menangis, tapi aku tidak boleh lemah. Kutelan semua hinaan itu. Aku yakin, Tuhan tidak tidur. Di hadapan Rangga, semua keluhan mereka seperti disaring. Bu Rani dan Siska bisa tiba-tiba jadi manis. Seolah aku berlebihan. Seolah semua baik-baik saja. Rangga tidak pernah benar-benar menyadari bahwa di balik senyum ibunya dan adiknya itu, tersembunyi racun yang setiap hari disiramkan padaku. Waktu itu, Rangga baru saja pulang dari kantor saat aku sedang mencuci piring di dapur. "Sayang, kamu masak apa tadi pagi?" tanyanya sambil melepas dasi. "Bubur ayam. Tapi katanya nggak enak," jawabku hati-hati. Rangga tertawa pelan. "Namanya juga kamu masih belajar. Santai aja. Nanti juga terbiasa." Aku ingin berkata bahwa mereka bukan hanya bilang tidak enak, tapi juga menghina. Tapi aku tahan. Aku tahu, Rangga akan kembali membelaku dengan kata-kata sederhana, lalu pergi mandi dan tidur, sementara aku kembali menghadapi sindiran dan cacian sendirian. Tiap malam aku tidur larut, memastikan rumah bersih, baju sudah disetrika, dan semua piring sudah tertata. Tapi tiap pagi, Bu Rani selalu menemukan sesuatu untuk disalahkan. Suatu ketika, hanya karena handuk Siska tertinggal di kamar mandi, Bu Rani marah besar dan menyebutku pemalas. Padahal yang meninggalkannya jelas Siska. Tapi siapa yang percaya padaku? Kadang aku berpikir, bagaimana mungkin seorang ibu bisa begitu membenci menantu yang tak pernah sedikit pun melawan atau menyakiti? Tapi aku mulai paham. Bu Rani bukan membenciku karena aku salah. Dia membenciku karena aku bukan pilihan hatinya. Bukan perempuan yang ia pilih untuk anaknya. Di matanya, aku selalu tidak cukup. Yang membuat semuanya lebih berat adalah perubahan perlahan dalam sikap Rangga. Dulu, ia penuh perhatian. Tapi makin hari, ia makin sibuk. Makin sering pulang malam, makin sering abai. Kadang dia bahkan lupa menciumku saat berangkat kerja. Dulu, dia selalu menanyakan kabarku. Sekarang lebih sering menanyakan kenapa rumah belum disapu atau kenapa adiknya mengeluh soal makan malam. Hubungan kami mulai dingin. Aku tahu, itu bukan sepenuhnya salah Rangga. Dia terjepit di antara istrinya dan ibunya. Tapi semakin dia diam, semakin kuat posisi ibunya menginjak-injakku.
Aku makin tidak dianggap. Aku hanya bayangan, pelengkap rumah tangga yang keberadaannya bisa diabaikan. Satu malam, setelah makan malam, aku mendengar suara mereka dari ruang keluarga. Aku baru saja menyimpan piring di dapur dan hendak naik ke kamar ketika suara Bu Rani terdengar keras. Rangga, kamu itu terlalu lembek sama dia. Kamu kira dia betulan baik? Dia itu manipulatif. Sok lemah biar kamu kasihan. Sudah, Ma, jangan dibesar-besarkan, jawab Rangga letih. Lihat aja nanti. Dia pasti akan menunjukkan aslinya. Perempuan dari desa itu nggak ada yang murni. Apalagi kalau dia udah mulai bebas. Kamu pikir dia nggak selingkuh? Coba kamu perhatikan, akhir-akhir ini dia sering pegang ponsel dan senyum-senyum sendiri. Aku tercekat. Kakiku lemas. Aku tahu mereka membicarakanku. Tapi tuduhan itu? Aku selingkuh? Aku ingin masuk dan membela diri, tapi aku tahu itu percuma. Bu Rani sudah punya keyakinannya sendiri. Aku bukan menantu, aku musuh yang harus disingkirkan. Keesokan harinya, aku mencoba bicara dengan Rangga. Kami duduk berdua di kamar. Aku mencoba tenang. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Apa? Kamu percaya aku? Rangga menoleh sebentar. Maksudmu? Kamu percaya kalau aku nggak pernah ngelakuin hal yang merusak pernikahan kita? Dia diam sebentar. Ada apa ini? Aku cuma ingin tahu, apakah Mas masih percaya sama aku? Dia tertawa kering. Tentu aku percaya. Tapi, ya, jangan terlalu dekat sama orang lain juga. Nanti Mama salah paham. Orang lain? Aku mengernyit. Ya, itu. Si tukang galon yang sering nganter air ke rumah. Mama lihat kamu ngobrol sama dia. Katanya kamu senyum-senyum. Dadaku sesak. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku hanya menyapa ramah seperti biasa. Dan sekarang aku dicurigai? Mas, aku cuma menyapa. Masa aku harus diam aja sama orang yang bantu kita? Aku cuma bilang hati-hati, katanya sambil membuka laptop. Mama orangnya sensitif. Aku tahu saat itu, kepercayaannya padaku mulai retak. Dan retakan itu akan segera berubah jadi lubang besar yang menenggelamkan segalanya. Tapi aku belum menyerah. Belum saatnya aku jatuh. Aku masih ingin mempertahankan semuanya. Rumah tanggaku, harga diriku, cinta yang dulu terasa nyata. Tapi bagaimana mempertahankan sesuatu? Kalau semua orang mulai menanam racun di belakangmu? Puput berdiri terpaku di depan gerbang rumah mewah yang dulu menjadi tempat dia menetap bersama suaminya, Rangga. Angin malam menusuk kulitnya yang hanya dibalut jaket tipis. Tapi hatinya jauh lebih dingin dari itu. Dia tidak menyangka semuanya akan berubah secepat ini. Hanya dalam hitungan minggu, dirinya berubah dari seorang istri yang penuh cinta menjadi seorang perempuan terusir tanpa penjelasan yang adil. Tangannya gemetar saat ia mengangkat koper lusuh pemberian ibunya yang tadi pagi ia ambil dari rumah kos lama. Rumah yang kini sudah dia tinggalkan saat menikah. Kini, dia harus kembali. Tapi kali ini bukan karena ingin, melainkan karena diusir. Mertua Puput, Bu Ratna, berdiri di teras dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam, seakan menusuk ke jantung Puput. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa iba melihat menantunya berdiri di luar rumah malam-malam dengan mata bengkak dan wajah pucat. Masih belum pergi juga? Hah? Bu Ratna menyentak. Apa kamu nggak punya malu? Hah, Puput? Puput menelan ludah. Tangisnya nyaris pecah. Tapi ia tahan. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, Bu Ratna akan semakin senang. Ia tak mau memberi kepuasan pada wanita itu. Saya cuma ingin bicara baik-baik sama Rangga. Bu? Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh deru mobil yang lewat di jalan raya depan rumah itu. Rangga sudah gak mau dengar omongan kamu lagi. Dia sudah cukup sabar menghadapi istri murahan yang suka jalan sama laki-laki lain. Bu Ratna menuding wajah Puput. Puput mencengkeram erat pegangan kopernya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, membantah, menjelaskan segalanya. Tapi tak ada yang mau mendengar. Semua sudah terpengaruh oleh racun kata-kata mertuanya. Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki. Pintu terbuka. Rangga muncul, wajahnya dingin, tak sehangat dulu saat menjemput Puput pulang kerja. Dulu, tatapan itu penuh cinta,
Kini hanya ada dingin yang menyakitkan. Apalagi yang kamu mau? Tanyanya datar. Puput menatap suaminya dengan mata sembab. Aku cuma mau jelasin, tolong sekali ini aja, Rangga. Sudah cukup. Rangga menghentakkan kakinya. Aku sudah lihat bukti fotonya. Kamu jalan sama laki-laki. Kamu rangkul dia di pinggir jalan. Masih mau ngaku suci? Itu bukan seperti yang kamu pikir. Itu hanya... Sudah. Kamu jangan bikin aku muak. Rangga memotong kasar. Puput menarik napas dalam-dalam. Air matanya jatuh. Tak tertahan. Kalau kamu percaya, harusnya kamu tanya langsung ke aku. Bukan langsung ngusir aku tanpa tahu apa-apa. Dan kalau kamu memang gak bersalah, kenapa kamu gak jujur dari awal? Rangga menyeringai sinis. Karena aku kaget. Karena semua tuduhan itu datang tiba-tiba. Aku bingung harus mulai dari mana. Puput menjelaskan dengan suara bergetar. Aku nggak pernah selingkuh. Rangga. Bu Ratna mencibir. Ya ampun, masih aja ngotot. Ya udah, kalau kamu mau tinggal di sini, jadi pembantu aja. Masuk ke dapur, bersih-bersih. Tapi jangan harap dapat kamar. Kamu tidur di gudang. Ucapan itu menusuk seperti pisau. Puput menggeleng. Aku bukan pembantu di rumah ini, Bu. Aku pernah jadi istri di rumah ini. Dan sekarang kamu bukan siapa-siapa. Jadi minggat dari sini. Bu Ratna berteriak. Rangga diam. Tak sekalipun membela. Itu yang membuat hati Puput makin hancur. Ia tak peduli dibenci mertua. Tapi kenapa suaminya ikut membenci? Bukankah mereka sudah melewati banyak hal bersama? Bukankah cinta mereka dulunya begitu kuat? Puput akhirnya memutar tubuhnya. Ia tahu, malam ini hatinya tak akan diberi tempat di rumah itu. Ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah, mengusap air mata dengan punggung tangannya. Tak ada satupun suara yang memanggilnya kembali. Beberapa hari kemudian, Puput memutuskan untuk kembali tinggal di rumah ibunya di kampung. Rumah kecil di pinggiran kota, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap bocor di beberapa tempat. Tapi setidaknya, disinilah tempat di mana ia benar-benar merasa disayangi. Ibu Puput, Bu Siti, menyambutnya dengan pelukan hangat meski dengan mata yang berkaca-kaca melihat keadaan anaknya yang pulang dalam kondisi berantakan. Gak usah cerita dulu, Put. Ibu tahu kamu pasti sakit. Tapi yang penting kamu pulang, kamu masih punya rumah ini, dan kamu masih punya ibu, katanya sambil mengelus punggung Puput. Tangis Puput pecah. Pelukan itu adalah satu-satunya kehangatan yang ia punya sekarang. Setelah hari-hari awal yang penuh tangis, Puput mulai bangkit. Dia tahu dia tidak bisa selamanya terpuruk. Meski hatinya hancur, hidup harus terus berjalan. Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Dari sana, ia mulai perlahan bertemu orang-orang. Beberapa di antaranya adalah tetangga lama yang dulunya tahu bahwa Puput menikah dengan lelaki kota yang katanya mapan. Kini, mereka bertanya-tanya, kenapa Puput kembali? Salah satu tetangga, Bu Karsa, yang punya warung sayur di ujung gang, memandangnya dengan tatapan iba. Put, ibu dengar kamu pulang sendirian. Gak apa-apa. Ya, nak? Katanya sambil menyerahkan uang kembalian. Puput hanya tersenyum tipis. Iya, Bu. Gak apa-apa. Hidup kan gak selalu di atas. Ya ampun, kamu tabah banget, Put. Padahal kamu itu cantik, rajin, baik. Laki-laki kamu pasti buta tuh, ninggalin cewek kayak kamu. Puput menghela napas. Dia sudah lelah menjelaskan. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Hari-harinya diisi dengan bekerja dan merenung. Tapi di tengah kesunyian itu, perlahan muncul sebuah tekad. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan sembarangan. Ia harus bangkit. Ia harus membuat mereka yang menyakitinya menyesal. Satu hari, saat sedang membantu ibunya melipat kertas minyak untuk membungkus gorengan, Puput melihat ponselnya yang retak di pojok meja. Ada satu pesan dari teman kuliahnya dulu. Tita, Put, kamu masih minat bisnis online? Aku buka pelatihan kecil-kecilan. Gratis buat kamu. Kamu orangnya serius. Aku yakin kamu bisa sukses. Pesan itu seperti cahaya kecil dalam gelap. Puput menatap layar itu lama, lalu tersenyum. Ia tahu, ini adalah titik awal dari perjalanannya untuk bangkit.
Tidak hanya untuk membuktikan dirinya kepada Rangga dan Bu Ratna, tapi juga untuk membuktikan bahwa seorang perempuan yang dijatuhkan dengan fitnah bisa bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan saat ia bangkit nanti, mereka akan melihat siapa Puput sebenarnya. Mereka akan menyesal karena telah membuang permata yang mereka kira hanyalah batu. Fitri duduk di teras rumah kontrakan kecilnya. Matanya memandang kosong ke arah jalanan yang sepi. Angin sore mengusap wajahnya yang mulai mengering karena terlalu sering menangis. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang sejak tadi hanya dipegang tanpa pernah diminum. Di dalam rumah, hanya ada keheningan. Tak ada suara canda tawa anak-anak, tak ada suara televisi, tak ada suara kehidupan. Semuanya hampa, seperti hidupnya. Setiap suara motor yang melintas membuat jantungnya berdebar. Seakan-akan berharap ada seseorang datang, mungkin dari keluarganya, atau bahkan Abdur. Tapi tidak pernah ada yang datang. Semua orang sudah menjauh sejak dirinya diceraikan dan difitnah. Ia bukan lagi perempuan yang dianggap baik oleh lingkungan. Ia dianggap perempuan hina yang tega selingkuh saat suaminya bekerja di luar negeri. Padahal, satu-satunya yang dia perjuangkan selama ini adalah keluarga. Abdur, anak-anaknya, rumah tangga mereka. Tapi semuanya hancur hanya karena fitnah dari seorang wanita yang bahkan tidak punya hubungan darah dengannya, ibu mertuanya sendiri. Fitri berdiri perlahan, masuk ke dalam rumah, dan menatap meja kayu tua tempat tumpukan dokumen-dokumen penting berserakan. Salah satunya adalah surat pernyataan perceraian yang ditandatangani Abdur beberapa minggu lalu. Di surat itu tertulis, karena tidak adanya kecocokan, dan demi kebaikan bersama. Fitri menertawakan kata-kata itu dalam hati. Apanya yang tidak cocok? Mereka baik-baik saja sebelum ibu mertuanya datang dan mulai menanamkan racun di hati suaminya. Ia membuka lemari kecil di sudut ruang tamu, mengeluarkan sebuah map merah yang berisi dokumen bukti transfer uang selama ia bekerja di Hong Kong selama 3 tahun. Semua uang itu dikirimkan ke rekening suaminya. Dan sekarang, tak sepeser pun yang kembali padanya. Selama ini aku kerja kayak budak. Demi kalian, bisiknya pelan. Ia lalu menatap dinding rumah, tempat beberapa foto keluarga yang masih tergantung. Foto pernikahan mereka, foto waktu mereka pertama kali membeli motor, dan foto Abdur menggendong anak pertama mereka. Ia berjalan ke arah foto itu, melepas satu persatu dari dinding. Tangisnya pecah. Tubuhnya jatuh berlutut. Ia memeluk bingkai foto itu erat-erat. Aku gak salah, aku gak pernah selingkuh. Aku gak pernah ngelakuin yang kalian tuduhkan. Tangisnya meledak, menghantam dinding-dinding kosong yang tak menjawab. Tapi malam itu, di tengah kesedihan yang menyesakkan dada, Fitri mengambil keputusan besar. Ia tidak akan terus seperti ini. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia akan bangkit. Ia akan buktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berdandan rapi, lalu mengenakan pakaian terbaik yang masih ia miliki. Ia menuju salah satu bank di pusat kota. Di tangannya ada selembar surat, bukti bahwa ia adalah penerima hibah dari perusahaan keluarga ayahnya yang dulu diam-diam diwariskan padanya. Sebuah investasi properti di Jakarta, yang selama ini tidak pernah ia urus karena lebih memilih fokus membangun rumah tangga bersama Abdur. Kini, ia bertekad akan mengambil alih semua itu. Sesampainya di bank, ia disambut oleh staf yang mengenalnya karena nama keluarganya. Mereka langsung mempersilakannya masuk ke ruangan VIP. Bu Fitri, kami sudah menunggu konfirmasi Ibu. Apakah benar Ibu akan mengaktifkan kembali aset investasi atas nama Fitri Maulida Nasution? Tanya seorang pegawai bank dengan sopan. Fitri mengangguk mantap. Ya, saya akan ambil alih semuanya. Mulai sekarang. Baik, kami akan bantu proses semua pencairan dana dan pengalihan surat kepemilikan. Dan, ada satu hal lagi. Bu, apa itu? Perusahaan PT Arta Jaya, yang sahamnya masih atas nama Ibu, membutuhkan direktur operasional. Kami mendapat surat dari kuasa hukum ayah Ibu, yang menyatakan bahwa hak penuh kini berada di tangan Ibu. Fitri sempat terdiam. Matanya membelalak. Apa maksud Anda? Saya direktur. Jika Ibu setuju, ya. Karena tidak ada yang lebih berhak selain Ibu. Dalam sekejap, dunia Fitri berubah. Ia bukan lagi janda miskin yang diceraikan tanpa pembelaan.
Ia adalah pewaris tunggal dari salah satu lini bisnis properti besar di Jakarta. Tapi yang paling membuatnya menahan senyum adalah kenyataan bahwa PT Arta Jaya, perusahaan itu, adalah tempat Abdur dan ibu mertuanya dulu pernah bekerja sebagai staf kontrak melalui vendor luar. Fitri hanya berkata singkat, "Mulai sekarang, semua orang yang menjatuhkanku akan aku tunjukkan siapa aku sebenarnya." Dalam waktu 2 minggu, Fitri mulai masuk ke kantor barunya sebagai direktur operasional. Penampilannya berubah drastis. Dari perempuan sederhana, kini ia tampil elegan, berkelas, dan penuh percaya diri. Orang-orang kantor pun mulai bertanya-tanya siapa wanita muda berhijab yang selalu datang di antar mobil mewah dan dikawal asisten pribadi. Fitri tidak langsung memperkenalkan jati dirinya. Ia mengamati terlebih dahulu. Ia mempelajari sistem. Ia mencatat nama-nama penting yang dulu terlibat dalam pencemaran nama baiknya, terutama ibu mertuanya yang sekarang bekerja sebagai kepala bagian keuangan di vendor rekanan. Suatu siang, saat evaluasi proyek dilakukan, Fitri meminta daftar nama semua karyawan vendor yang akan dipanggil ke rapat besar. Dan di antara nama-nama itu, ia melihat nama yang sangat familiar. Mariam, kepala bagian keuangan dari PT Citra Mandiri. Fitri tersenyum penuh arti. Ia menunduk, lalu berkata kepada asistennya, "Pastikan Ibu Mariam hadir di rapat akhir bulan ini. Aku ingin semua yang menjatuhkanku melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya yang mereka hina." Di hari yang sama, Fitri juga menghubungi seorang pengacara. Ia ingin mengajukan tuntutan hukum atas pencemaran nama baik dan penggelapan dana dari rekening pribadi yang dikuasai mantan suaminya. Ia memiliki semua bukti. Dan ia siap menuntut balas, bukan dengan emosi, tapi dengan kekuatan hukum dan statusnya yang kini tak bisa dianggap remeh. Namun, satu hal yang tak bisa ia duga, anak semata wayangnya, Nadia, yang masih tinggal bersama Abdur, kini mulai mencari-cari dirinya. Suatu malam, saat Fitri baru selesai rapat, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Fitri, ini saya, guru kelas Nadia. Maaf sebelumnya. Nadia sejak minggu lalu selalu murung. Tadi ia pingsan di kelas. Kami hanya punya nomor kontak Abdur, tapi dia sedang tidak bisa dihubungi. Saya temukan nomor ibu di buku diari Nadia." Fitri panik. Ia langsung meluncur ke sekolah Nadia malam itu juga. Begitu melihat anaknya terbaring di UKS, tubuhnya gemetar. Wajah Nadia pucat. Fitri memeluknya erat, tanpa suara. "Nak, maafin ibu ya. Ibu gak ninggalin kamu. Ibu selalu sayang sama kamu," bisik Fitri sambil menangis. Mata Nadia terbuka perlahan. Ia menatap ibunya dengan tatapan bingung. "Ibu, ibu beneran datang?" "Iya sayang, ibu di sini sekarang." Nadia menangis. "Aku kira ibu beneran ninggalin aku. Kayak yang dibilang nenek." Fitri mengecup kening anaknya. Dalam hati, ia bersumpah, apapun yang terjadi, anaknya tidak akan lagi dijauhkan darinya. Dan malam itu, semuanya berubah. Fitri tak hanya akan merebut kembali harga dirinya, tapi juga anaknya, hidupnya, dan semua yang selama ini dirampas darinya. Keesokan harinya, suasana rumah masih sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada canda tawa anak-anak, hanya bunyi jam dinding yang berdetak perlahan seperti menghitung detik-detik penderitaan Fitri. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah muram, mengenakan daster lusuh yang sudah mulai memudar warnanya. Mata sembabnya masih menyimpan sisa tangis semalam. Fitri mencoba bangkit, menyapu lantai rumah sambil sesekali menyeka air mata. Ia tahu, rumah ini bukan lagi tempat yang ramah baginya. Tapi kemana lagi ia akan pergi? Rumah ini dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri selama di luar negeri. Tapi kini ia seperti tamu di rumah sendiri. "Bu, kenapa Mama tidur di sofa?" tanya si kecil, Adila, dengan polosnya. Fitri tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kesedihan yang begitu dalam. "Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma pengen tidur di sini aja," ujarnya sambil mengelus rambut anaknya. Tapi Fitri tahu, Adila memperhatikan semuanya. Anak sekecil itu bisa merasakan perubahan suasana rumah. Bisa merasakan dinginnya perlakuan sang ayah. Bisa melihat sinisnya tatapan neneknya. Tak lama kemudian, terdengar suara motor di luar. Pintu terbuka, dan masuklah Abdur bersama ibunya. Mereka membawa kantong belanjaan. Fitri segera berdiri untuk membantu.
Tapi sang ibu mertua menepis tangannya kasar. Gak usah sok-sokan bantuin. Kamu itu numpang hidup di sini. Seru ibu mertua tajam. Fitri tercekat. Adila melihat ibunya ditolak seperti itu dan hanya bisa memeluk kaki Fitri dengan mata berkaca-kaca. Abdur hanya diam, pura-pura tak mendengar. Fitri menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia hanya menunduk dan kembali duduk. Tapi detik itu juga, di dalam hatinya mulai tumbuh dendam yang tak lagi bisa dia redam. Malam harinya, Fitri memandangi langit-langit kamar. Ia duduk di atas kasur, memeluk lutut, dengan pikiran berkecamuk. Ia membuka ponselnya dan membuka galeri, melihat foto-foto kenangan saat ia bekerja di luar negeri, foto dirinya saat menjadi tulang punggung keluarga, saat mengirim uang rutin setiap bulan, saat merenovasi rumah, saat membeli motor untuk suaminya, dan saat menyekolahkan keponakan-keponakan Abdur. Semua itu lenyap begitu saja, digantikan hinaan, fitnah, dan sikap dingin dari suaminya sendiri. Paginya, Fitri pergi ke pasar dengan uang receh yang ia simpan diam-diam. Ia membeli beberapa bahan makanan dan mulai memasak. Ia mencoba memasak makanan kesukaan Adila dan Abdur. Tapi saat mereka duduk di meja makan, ibu mertua datang dan menyibak piring-piring yang disusun Fitri. "Kamu pikir kamu siapa? Masak-masak seenaknya? Ini rumah saya, bukan rumah pelayan murahan kayak kamu," bentaknya keras. Piring berisi lauk pauk itu dibanting ke lantai hingga pecah berserakan. Fitri menatap lantai dengan tatapan kosong. Tapi di hatinya, bara mulai menyala. Abdur yang duduk hanya menghela napas dan berkata dingin, "Udahlah, Bu. Jangan ribut pagi-pagi." Fitri menatap Abdur dengan mata berkaca-kaca, tapi Abdur tidak membalas tatapan itu. Ia hanya berdiri dan pergi dari meja makan tanpa menyentuh makanan buatan istrinya. Hari demi hari, perlakuan itu makin menjadi. Setiap langkah Fitri seolah diawasi. Ia tak lagi bebas berbicara dengan anaknya. Bahkan untuk mencuci baju saja, ia harus mencuri waktu agar tak dimarahi. Puncaknya adalah saat ibu mertuanya memaki Fitri di depan tetangga, karena mengeringkan pakaian di halaman depan rumah. Perempuan kampung gak tahu malu. Masak pakaian daleman dijemur di depan. Emangnya ini tempat umum? Hah? Dasar murahan. Fitri hanya menunduk. Beberapa tetangga yang melintas hanya menggeleng-geleng, sebagian bahkan tertawa kecil. Di malam yang sunyi, Fitri kembali membuka ponselnya. Ia mulai menulis catatan harian. Semua perlakuan yang ia alami, ia tulis satu persatu. Bukan untuk meratap, tapi sebagai bukti. Ia tahu, satu hari nanti ia akan pergi dari rumah ini, dan ia akan membuktikan semuanya. Ia juga mulai menyimpan bukti transfer uang, foto kwitansi pembelian rumah, dan percakapan-percakapan dengan Abdur saat masih di luar negeri. Dendamnya mulai disusun pelan-pelan. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengembalikan harga dirinya yang dirampas. Satu hari, ia pergi ke bank diam-diam. Ia ingin mencetak rekening lama yang masih tersimpan. Ia duduk di depan teller dan berkata lirih, "Saya ingin mencetak semua mutasi rekening selama 5 tahun terakhir." Petugas bank memandangnya, lalu mengangguk dan memproses. Ketika kertas panjang keluar dari mesin printer, Fitri membacanya satu persatu. Jumlah uang yang ia transfer ke rekening Abdur selama bertahun-tahun sangat besar. Totalnya mencapai ratusan juta. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena merasa dikhianati. Ia memasukkan semua kertas itu ke dalam map coklat. Ia simpan baik-baik. Dan saat ia pulang ke rumah, ia tahu, waktunya belum tiba untuk membalas semua. Tapi detik itu ia tahu, Fitri yang dulu sudah mati. Yang tersisa hanyalah perempuan yang telah terbangun dari tidur panjang, siap menuntut kembali semua yang telah dirampas darinya. Sore itu, ia melihat dari jendela, Abdur sedang berbicara dengan seorang wanita muda di depan gang. Wanita itu tertawa genit, meraba pundak Abdur. Fitri mengamati dari dalam. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Ia hanya tersenyum tipis dan menutup tirai jendela perlahan. Dalam hati, ia berkata, "Baiklah, kau ingin main kotor? Aku akan bermain lebih rapi dari siapapun yang pernah kau kenal, Abdur." Ia kembali duduk di meja makan yang kosong. Ia menyeduh teh hangat, lalu menyesapnya perlahan. Perlakuan yang ia alami bukan lagi sebatas kesalahpahaman. Ini adalah pengkhianatan. Dan satu demi satu,
Ia mulai menyusun rencana. Rencana balas dendam yang tidak dengan teriakan, tapi dengan langkah tenang dan bukti nyata. Dan ketika waktunya tiba, mereka semua akan tahu, Fitri bukanlah perempuan kampung yang bisa diinjak begitu saja. Fitri berdiri mematung di depan kaca besar kamarnya. Matanya nanar menatap bayangan dirinya sendiri yang tampak jauh berbeda dari beberapa tahun lalu. Dulu dia wanita lugu yang selalu tersenyum walau hatinya terluka. Kini, senyum itu menghilang, berganti tatapan dingin dan penuh tekad. Ponsel di atas meja bergetar pelan. Nama, Sekretaris Pak Rudi, muncul di layar. Ia mengambilnya tanpa ragu. Ya, ucap Fitri datar. Bu Fitri, sesuai instruksi Ibu, semua aset atas nama Ilham sudah resmi dibekukan. Villa di Puncak, apartemen di Jakarta, dan rekening utamanya sudah dinonaktifkan. Mobilnya pun sudah ditarik leasing karena cicilannya macet. Lapor suara di seberang. Fitri mengangguk pelan. Baik. Pastikan tidak ada celah baginya untuk mengakses apapun. Kalau dia nekat datang ke kantor, suruh satpam usir. Dia bukan siapa-siapa lagi di perusahaan. Siap, Bu. Panggilan ditutup. Fitri mendesah pelan, lalu duduk di sofa empuk di tengah ruangan. Tangannya bergerak membuka album foto lama yang masih tersimpan di laci. Di sana ada potret dirinya dan Ilham saat awal menikah. Senyum keduanya masih lebar, seolah dunia adalah milik mereka berdua. Semua hanya topeng, gumam Fitri sambil menarik nafas panjang. Air matanya menetes pelan tapi ia cepat menghapusnya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Masuk, katanya pelan. Diana, sepupu yang dulu berselingkuh dengan Ilham, masuk dengan wajah ketakutan. Bajunya kusut, wajahnya kusam, berbeda jauh dengan penampilan glamor yang dulu ia banggakan. Fitri, aku mohon tolong, jangan usir aku. Aku nggak punya tempat tinggal lagi. Ilham juga ninggalin aku, ucapnya sambil terisak. Fitri menatap Diana dengan tatapan dingin. Kau ingat saat kau merendahkanku di acara keluarga? Menganggap aku hanya wanita kampung yang gak pantas berdiri di samping Ilham. Diana menangis makin keras. Ia berlutut, memohon, aku hilaf, Fitri. Sungguh, aku pikir Ilham benar-benar akan menikahiku, tapi ternyata dia cuma manfaatin aku. Semua hartanya ternyata milikmu. Fitri berdiri pelan. Ia berjalan ke arah Diana lalu membungkuk. Menatap mata wanita itu dengan dingin. Kau ikut menertawakanku saat Ilham bilang aku tak layak hadir di pesta perusahaan. Kau ikut tepuk tangan saat aku diusir dari rumah itu. Kau ikut menjambak rambutku di depan umum, Diana. Dan sekarang kau minta aku kasihan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, isak Diana. Fitri memalingkan wajah. Keluar dari rumahku. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Kalau aku lihat wajahmu lagi, aku akan pastikan kau tidur di penjara karena penggelapan dana perusahaan. Aku sudah punya buktinya. Diana kaget. Fitri, jangan. Fitri tak menggubris. Ia berjalan menuju interkom dan menekan tombol untuk memanggil satpam. Ada tamu tak diundang di lantai 2. Silakan bantu dia turun dan jangan biarkan dia masuk lagi. 10 menit kemudian, Diana diseret keluar rumah. Ia menjerit-jerit, tapi satpam tetap tenang menggiringnya keluar gerbang. Fitri berdiri di balkon, menatap tubuh lemah Diana yang akhirnya benar-benar terlempar dari kehidupan mewah yang dulu ia rebut dengan licik. Ponselnya kembali bergetar. Ya, Pak Andri, sapanya. Bu Fitri, Ilham barusan datang ke kantor. Ia ngamuk-ngamuk, maksa masuk. Tapi sesuai perintah ibu, kami mengusirnya. Ia bilang dia akan tuntut ibu balik. Tapi kami tetap usir. Fitri tersenyum miring. Biarkan. Orang yang panik biasanya akan makin membuat dirinya jatuh. Terus pantau. Dan kirim salinan surat cerai untuk dia, besok. Baik, Bu. Malam harinya, Fitri duduk di ruang kerjanya. Ia menatap berkas-berkas transfer dana yang dilakukan Ilham diam-diam ke rekening pribadi Diana. Semua bukti lengkap sudah ada di tangannya. Termasuk CCTV, transaksi ilegal, dan bahkan pesan-pesan mesra mereka di balik Fitri. Pikirannya melayang pada satu hal. Balas dendam sudah ia mulai. Tapi ini belum akhir. Ia ingin lebih dari sekadar merampas kembali yang jadi miliknya.
Ia ingin menunjukkan bahwa wanita yang dulu mereka hina adalah wanita yang kini menguasai hidup mereka. Ia membuka email barunya. Di sana sudah siap undangan resmi untuk konferensi pers minggu depan, di mana ia akan mengumumkan penggabungan perusahaannya dengan salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Di dalamnya, tertulis nama dirinya, CEO dan pemilik utama, bukan lagi sekadar istri dari seseorang. Matanya tajam menatap layar. Permainan baru saja dimulai. Tak lama, terdengar bel pintu. Ia melirik jam, pukul 9 malam. Terlambat untuk tamu. Tapi Fitri tidak takut. Ia tahu siapa yang datang. Ia membuka pintu. Benar saja, Ilham berdiri di depan sana, wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan pakaian seperti tak diganti sejak kemarin. Fitri, tolong jangan begini sama aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Fitri menatapnya tanpa ekspresi. Dulu aku nggak punya siapa-siapa juga, Ilham. Tapi aku bertahan. Kau bahkan yang melemparku keluar dari rumah kita. Kau ingat itu? Ilham menunduk, suaranya bergetar. Aku salah, Fitri sangat salah, aku butuh bantuanmu sekarang. Aku bahkan nggak punya uang buat makan. Fitri menahan napas. Lalu ia menjawab pelan, tapi dingin, kau akan merasakan semua yang pernah kau berikan padaku, Ilham. Setiap luka, setiap air mata. Tapi beda satu hal, aku tak akan mengemis seperti kau. Ia menutup pintu pelan, tanpa suara. Ilham terduduk di depan pintu itu. Tangisnya pecah di tengah malam yang sunyi. Fitri menoleh sekali lagi dari balik jendela, lalu melangkah menjauh. Hari-hari baru telah dimulai, dan dia tak akan menoleh ke belakang lagi. Fitri berjalan melewati koridor rumah sakit dengan langkah lunglai. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tangan kirinya menggenggam map berisi hasil pemeriksaan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kenyataan pahit yang baru saja diterimanya dari dokter tadi. Ia berdiri sejenak di depan jendela besar rumah sakit, memandang ke arah taman kecil di halaman. Langit mendung. Sama seperti suasana hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan rasa sakit yang menggerogoti batinnya. Dunia seakan mempermainkannya bertubi-tubi. Apa aku memang dilahirkan untuk menderita? Lirihnya hampir tak terdengar. Tak lama, ponselnya berdering. Nama, Rizky, muncul di layar. Fitri menatapnya tanpa emosi. Ia diam, lalu menolak panggilan itu. Bukan karena ia tak ingin berbicara. Tapi karena ia tahu, setiap kali berbicara dengan Rizky, hatinya hancur. Rizky terlalu lihai memutarbalikkan fakta. Ia terlalu pintar bersandiwara. Ia menunduk, meremas hasil pemeriksaan itu. Masih terngiang jelas ucapan dokter, kamu mengalami gangguan saraf akibat trauma berat. Itu yang menyebabkan kamu sering pingsan, jantungmu berdebar tidak normal, dan sering kesulitan bernapas. Fitri tahu, ini bukan hanya masalah fisik, tapi luka batin yang tak pernah sembuh. Luka yang ditorehkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Fitri membuka pintu dengan lemas. Rumah itu sepi, dingin, dan terasa kosong. Ia menjatuhkan tubuhnya di kasur lusuh yang sudah mulai usang. Pandangannya menatap langit-langit. Ada jejak air hujan yang bocor, membentuk noda besar di pojok ruangan. Tapi Fitri tidak peduli. Ia meraih ponsel, membuka pesan dari seseorang bernama Dita, sahabat lamanya saat masih kuliah dulu. Dita. Fit, aku dengar kamu lagi susah banget sekarang. Aku tahu kamu gak akan minta tolong, tapi kamu bisa nginep di rumahku kalau mau. Aku punya kamar kosong. Matanya berkaca-kaca. Dita, satu-satunya yang masih peduli padanya, bahkan setelah semua orang menjauhinya. Tapi Fitri tak ingin membebani siapapun lagi. Ia harus berdiri sendiri. Malam itu, Fitri terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi kening dan punggungnya. Mimpi buruk lagi. Ia bermimpi dirinya ditertawakan banyak orang, termasuk ibu mertuanya. Suara tawa mereka menyakitkan, mengejek, dan menghakimi. Ia bangkit, lalu duduk sambil memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. Tangisnya pecah. Ia menutup mulutnya agar tak bersuara, takut tetangga mendengar. Aku harus bangkit. Aku harus tunjukkan kalau aku bukan perempuan lemah.
gumamnya sambil menyeka air mata. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai bekerja apapun yang bisa menghasilkan uang. Ia jadi buruh cuci baju, tukang bersih-bersih rumah orang, bahkan sesekali bantu-bantu di warung makan dekat kontrakannya. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Hingga suatu hari, saat ia sedang membersihkan halaman rumah seorang ibu tua yang tinggal sendirian, ia tak sengaja menemukan dokumen yang berserakan di atas meja. Dokumen itu berisi catatan kepemilikan saham perusahaan besar. Fitri menatap logo perusahaan itu. Ia tercengang. Itu logo perusahaan tempat mendiang ayahnya pernah menjadi pemilik saham terbesar sebelum semuanya diambil alih oleh kerabat jauh, karena Fitri masih kecil saat itu. Pikirannya mendadak terbuka. Ia teringat pada salah satu pesan terakhir ayahnya yang dulu sempat ia abaikan. Fitri, kalau ayah sudah nggak ada, kamu harus ke rumah notaris Pak Darmo. Dia simpan semua warisan ayah untukmu. Jangan percaya siapapun, termasuk keluarga besar kita. Fitri gemetar. Ia belum pernah melakukannya. Saat itu, ia terlalu sibuk bertahan hidup setelah ditinggal ayahnya. Ia dititipkan ke kerabat yang ternyata hanya ingin mengambil alih harta ayahnya. Kini semuanya mulai terang. Ia bangkit dan langsung mencari alamat notaris yang dimaksud. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan kantor tua dengan plang kecil bertuliskan, Darmo O Partners. Seorang pria tua menyambutnya. Rambutnya sudah memutih, dan ia menatap Fitri lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu pasti anaknya Pak Ramdan." "Fitri, ya." Fitri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Pak Darmo lalu mengambil sebuah brankas kecil dari ruangan belakang. Di dalamnya, tersimpan dokumen yang menjelaskan bahwa Fitri adalah pewaris tunggal dari saham dan aset milik ayahnya, termasuk rumah mewah dan sebagian besar saham di perusahaan besar yang kini dikuasai oleh keluarga tirinya. Fitri gemetar membaca semuanya. Dunia seakan jungkir balik. Ternyata selama ini dia bukan siapa-siapa karena dirinya sendiri memilih diam. Pak Darmo menepuk bahu Fitri pelan. "Kamu boleh ambil semuanya, Fitri. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Semakin kamu tinggi, semakin banyak yang akan mencoba menjatuhkanmu." Fitri tersenyum kecil. "Saya sudah jatuh terlalu dalam, Pak. Sekarang, biarkan saya naik ke atas dan melihat siapa saja yang dulu menginjak saya." Beberapa minggu kemudian, kabar mulai beredar bahwa pemilik saham utama perusahaan milik keluarga Rizky kini berganti nama. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sosok misterius yang mengambil alih perusahaan itu. Rizky yang kini hidup bersama selingkuhannya, wanita bernama Amanda, mulai merasa terancam. Perusahaan yang tadinya tenang, mulai goyah. Saham menurun, dan ada banyak karyawan yang dipindahkan atau diberhentikan karena konflik internal. Sementara itu, di sebuah rumah bergaya klasik mewah, Fitri duduk di ruang kerjanya. Ia mengenakan setelan rapi, hijab elegan, dan sorot mata yang penuh keyakinan. Di depannya, berdiri dua pengacara yang membantunya mengurus semua dokumen peralihan hak. Ia menandatangani beberapa berkas dengan mantap. Setelah semuanya selesai, ia berkata pada salah satu asistennya, "Undang seluruh direksi dan staf lama. Aku akan datang ke kantor pusat sebagai pemilik baru. Dan pastikan, Rizky dan ibunya hadir. Aku ingin mereka menyaksikan siapa perempuan yang dulu mereka injak." Asistennya mengangguk. Tak lama, Fitri menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu sering menangis, kini berubah menjadi sosok yang kuat dan tak lagi mudah goyah. Ia tersenyum dingin. "Bersiaplah, aku akan membuat kalian berlutut." Fitri menatap kosong ke arah langit-langit kamar hotel yang kini menjadi tempat pelariannya. Semalaman ia tak bisa tidur. Pikirannya berputar tanpa henti, membayangkan wajah Ilham yang dulu begitu lembut, namun kini tak segan-segan merendahkannya demi wanita lain. Ingatannya kembali ke momen ketika Ilham mempermalukannya di acara keluarga. Lalu kepergian laki-laki itu bersama sepupunya, meninggalkan dirinya dalam tawa ejekan orang-orang yang menyaksikan. Rasanya seperti dihujam belati bertubi-tubi di dada. Namun pagi ini berbeda. Ia tak ingin terus jadi korban. Fitri perlahan bangkit, mengenakan jas panjang krem dan sepatu hak tinggi. Wajahnya dirias sempurna, menonjolkan keanggunan dan kekuatan yang mulai ia pancarkan. Ia mengambil tas tangan bermerek dari atas meja, lalu melangkah mantap ke arah lift. Ada yang harus ia lakukan. Ia sudah terlalu lama diam. Sesampainya di kantor pusat perusahaannya,
Para staf terkejut melihat kedatangan mendadak wanita yang selama ini hanya dikenal sebagai istri Ilham. Mereka tak tahu bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan ternyata adalah pemilik utama saham perusahaan tempat mereka bekerja. Fitri langsung menuju ruang direksi tanpa menoleh sedikitpun pada tatapan heran yang menembus punggungnya. Panggil semua manajer, seluruh kepala divisi, dan HRD. Saya ingin pertemuan darurat pagi ini, ucap Fitri tegas pada sekretaris CEO, yang langsung mengangguk dengan gugup. Beberapa menit kemudian, ruangan meeting utama dipenuhi orang-orang penting perusahaan. Di tengah mereka, duduk Ilham dan Winda. Keduanya tampak santai, tidak menyadari badai yang akan segera datang menghantam mereka. Fitri memasuki ruangan dengan langkah tegap. Semua mata langsung tertuju padanya. Winda tersentak kaget, sedangkan Ilham mengerutkan kening. Ngapain kamu kesini? Tanya Ilham dengan nada heran yang dipaksakan agar terdengar tenang. Fitri berdiri di ujung meja rapat, lalu membuka laptopnya dan menyambungkannya ke layar proyektor. Selamat pagi semuanya, ucap Fitri. Mungkin banyak dari kalian belum tahu siapa saya sebenarnya. Nama saya Fitri Prameswari. Saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini sekaligus pemilik sahnya. Ruangan langsung sunyi. Beberapa manajer saling menatap tak percaya. Ilham langsung berdiri dari kursinya. Fitri, kamu nggak bisa seenaknya datang dan mengaku seperti itu. Kamu bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Teriak Ilham mencoba mengontrol situasi. Fitri mengangkat tangan, menghentikan omongan Ilham. Ia memencet beberapa tombol dan menampilkan dokumen legal yang ditandatangani notaris dan pemilik sebelumnya, yaitu mendiang ayahnya yang memang seorang konglomerat. Semua dokumen ini resmi. Saya memiliki 70% saham perusahaan ini. Dan kamu, Ilham, hanya saya angkat sebagai CEO karena statusmu sebagai suami saya waktu itu. Tapi sekarang, setelah semua penghinaan dan pengkhianatan yang kamu lakukan, saya sudah memutuskan untuk mencabut jabatanmu. Ilham membelalak. Winda langsung berdiri dan menatap Fitri penuh amarah. Kamu pikir kamu siapa bisa seenaknya memecat Ilham? Kamu cuma... Fitri membalas tatapan Winda dengan senyum dingin. Kamu juga akan saya pecat. Winda, saya sudah mendapat laporan bahwa kamu menggunakan dana operasional perusahaan untuk membiayai liburan pribadi kalian ke luar negeri. Saya punya bukti transaksi dari divisi keuangan. Ia mengangkat satu map dan melemparkannya ke meja. HRD langsung membukanya dan mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Sesuai kode etik perusahaan, kamu sudah melakukan pelanggaran berat. Hari ini juga kamu keluar dari perusahaan ini. Dan jangan harap bisa bekerja lagi di bawah jaringan perusahaan saya. Lanjut Fitri dengan suara yang tetap tenang tapi penuh tekanan. Ilham mendekati Fitri, wajahnya memerah menahan emosi. Tapi sebelum sempat bicara, Fitri menatap matanya tajam. Ilham, kamu sudah melukai harga diri saya. Kamu mempermalukan saya di depan keluarga besar, di depan dunia. Hanya karena saya tidak seperti wanita yang kamu idamkan. Kamu lupa siapa yang membiayai hidupmu selama ini? Mobilmu, rumahmu, bahkan pakaian yang kamu kenakan sekarang dibeli dari uang saya. Ilham terdiam. Wajahnya pucat. Ia ingin membantah, tapi kata-kata Fitri benar semua. Saya sudah meminta pengacara saya untuk memproses gugatan cerai. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suami saya, bukan lagi CEO, dan bukan siapa-siapa. Seketika ruangan hening. Tak ada yang berani berkata apapun. Para staf hanya bisa menunduk. Tak sanggup membayangkan bagaimana seorang pria bisa dihancurkan sedemikian rupa hanya karena kesombongannya sendiri. Fitri berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Di luar, para karyawan berdiri berbaris rapi, memandangnya dengan hormat. Beberapa bahkan mulai bertepuk tangan. Mereka tak menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka pandang rendah, ternyata adalah pilar utama perusahaan ini. Hari itu, seluruh kantor berubah atmosfernya. Ilham dan Winda keluar dengan wajah tertunduk, dikawal oleh satpam. Tak ada satupun yang menyambut atau membantu mereka. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Fitri masuk ke mobil mewahnya dan meminta sopir melaju ke rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Ilham. Ia ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Setibanya di sana, ia melihat mobil-mobil mewah masih terparkir di halaman. Para pembantu terkejut melihat kedatangannya. Tanpa banyak bicara,
Fitri langsung berjalan masuk. Di ruang tamu, Ibunda Ilham sedang duduk santai menonton televisi. Begitu melihat Fitri, wajahnya langsung berubah masam. "Kamu lagi? Mau ngapain ke sini?" "Ini rumah anak saya," bentaknya. Fitri tetap tenang. Ia mengeluarkan berkas dari tasnya. "Mulai hari ini, rumah ini saya sita. Semua aset yang atas nama Ilham, termasuk rumah dan mobil, saya bekukan karena masuk dalam harta gono gini yang belum diselesaikan secara hukum." Ibu Ilham berdiri dengan panik. "Kamu nggak bisa seenaknya. Fitri, ini rumah saya. Saya yang urus semuanya." "Sayangnya, bukan. Rumah ini dibeli atas nama saya. Dan saya sudah meminta notaris untuk segera datang dan memasang plang penyitaan. Jika Anda tidak segera angkat kaki, saya akan melibatkan kepolisian." Seketika suasana berubah tegang. Pembantu-pembantu yang sebelumnya bekerja untuk Ilham kini mulai mendekati Fitri dan menyatakan kesetiaan mereka. Mereka lebih memilih bekerja untuk wanita kuat itu daripada mengikuti orang yang sudah jatuh dan tak punya arah. Fitri naik ke kamar utama. Ia melihat sisa-sisa kenangan masa lalu yang kini terasa hambar. Gaun-gaunnya masih tergantung, tapi lemari sudah dipenuhi pakaian Winda. Ia tertawa kecil. Lalu perlahan memasukkan semua miliknya ke koper, meninggalkan semua kenangan buruk di balik pintu itu. Ketika ia turun ke bawah, Ilham dan ibunya sudah tak ada. Mereka pergi terburu-buru dengan membawa koper seadanya. Tak satu pun menoleh ke belakang. Fitri berdiri di ambang pintu. Angin sore menerpa wajahnya lembut. Di depan gerbang, papan besar bertuliskan, "Disita," sudah berdiri tegak. Dan Fitri tahu, ini baru permulaan dari kebangkitannya. Fitri membuka pintu ruang kerja miliknya dengan tatapan dingin. Ruangan itu kini terasa sangat berbeda dari biasanya. Para staf yang biasanya menyapanya dengan hangat kini hanya bisa menunduk dalam diam, entah karena takut atau malu atas kejadian kemarin yang tersebar cepat di lingkungan kantor. Mereka tahu siapa Fitri sebenarnya. Mereka tahu bahwa wanita yang selama ini dianggap remeh adalah pemilik dari seluruh jaringan perusahaan yang mereka banggakan itu. Langkah kakinya mantap. Denting sepatu hak tingginya menggema di sepanjang lantai marmer yang mengkilap. Matanya lurus menatap ke depan, tak tergoyahkan sedikit pun. Ia tidak datang untuk menangis lagi, tidak untuk menjelaskan, tidak untuk memohon. Kali ini, ia datang untuk menghakimi. Setibanya di ruangannya, sekretaris pribadinya, Mira, segera menghampirinya. Wajah Mira tampak cemas. "Bu, Ilham dan Ratna sedang menunggu di ruang rapat utama, sesuai perintah ibu," katanya pelan. Fitri menoleh, menatap Mira tajam namun lembut. "Baik, pastikan semua direksi hadir. Aku ingin semua menyaksikan siapa sebenarnya yang pantas berdiri di atas." Mira mengangguk cepat dan bergegas keluar, menyebarkan instruksi. Fitri menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan semua luka, semua penghinaan yang pernah ia terima dari Ilham dan sepupunya sendiri, Ratna. Semua rasa sakit itu kini menjadi kekuatannya. Ia membuka matanya kembali, kali ini dengan keyakinan penuh. Ia melangkah keluar menuju ruang rapat utama. Di ruang rapat, suasana begitu tegang. Ilham duduk dengan wajah masam, terlihat tak sabar. Ratna, yang duduk di sampingnya, memainkan jarinya gelisah. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka tahu ini bukan pertanda baik. Ketika pintu ruang rapat terbuka dan Fitri masuk, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan perlahan menuju kursi pimpinan, duduk dengan tenang, lalu menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Direksi, manajer senior, kepala divisi, semua hadir. Mereka menatap Fitri dengan campuran rasa bersalah, hormat, dan kekaguman. Tak ada lagi yang memandangnya sebelah mata. Bukan lagi istri Ilham yang dianggap kampungan. Kini mereka melihat wanita yang berkuasa. "Aku rasa kalian sudah tahu siapa aku sebenarnya." Suara Fitri tenang, namun penuh wibawa. Tak ada yang menjawab. Bahkan Ilham hanya bisa menatapnya dengan rahang mengeras. "Aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin menyampaikan keputusan hari ini, yang akan sangat mempengaruhi kelanjutan perusahaan ini, dan kehidupan pribadi kalian." Fitri mengalihkan pandangannya pada Ilham dan Ratna. Ia menatap mereka lama, seolah sedang menelanjangi semua kebusukan yang mereka sembunyikan. "Ilham, Ratna,
Kalian berdua secara resmi aku berhentikan dari perusahaan ini. Efektif mulai hari ini. Ruangan hening. Detik berikutnya, Ratna langsung berdiri. Apa maksudmu, Fitri? Aku ini sepupumu. Kamu nggak bisa seenaknya begini. Fitri tertawa pelan. Sepupu? Kamu pikir status darah bisa menyelamatkanmu dari kebusukan yang sudah kamu lakukan? Kamu pikir aku nggak tahu selama ini kamu dan Ilham mencuri proyek-proyek dari perusahaan dan mengalihkan ke perusahaan bayangan kalian sendiri? Ratna terdiam. Ilham mencengkeram tangan kursinya. Wajahnya merah padam. Fitri, kamu main api dengan keputusan ini. Aku masih suamimu. Ilham membentak. Kamu pikir status suami bisa membuatku ragu? Justru karena kamu suamiku, aku paling tahu betapa kotornya kamu. Balas Fitri, nada suaranya naik untuk pertama kalinya. Aku diam selama ini bukan karena bodoh. Aku diam karena aku ingin melihat sampai di mana kalian bisa menghancurkan aku. Dan ternyata, kalian memang layak aku hancurkan. Direktur Keuangan angkat bicara pelan. Semua bukti pengalihan dana ke perusahaan fiktif sudah kami audit, Bu Fitri. Tim legal sudah siap mengambil langkah hukum. Tinggal menunggu persetujuan Ibu. Fitri mengangguk. Ia menatap Ilham lagi. Kamu suka main di belakang. Sekarang rasakan akibatnya. Semua harta yang kamu banggakan, mobil, rumah, bahkan jam tangan yang kamu pakai sekarang, itu semua atas nama perusahaan. Dan kamu tahu apa yang terjadi dengan aset perusahaan yang digunakan pribadi secara ilegal? Ilham menegang. Napasnya memburu. Itu penyalahgunaan wewenang. Dan kamu, Ilham, akan berurusan dengan hukum. Ratna mencoba ikut campur lagi. Kamu nggak bisa mempermalukan kami begini. Di depan semua orang. Memang itu niatku, Fitri membalas dingin. Supaya kalian tahu, bahwa yang kalian hina dan remehkan dulu, kini yang membuat kalian jatuh sehina-hinanya. Ia berdiri, lalu menatap semua yang hadir. Perusahaan ini akan terus berjalan tanpa mereka. Siapapun yang berani bermain kotor, siap-siap mengikuti jejak mereka. Aku tidak akan lunak lagi. Aku sudah terlalu banyak diam. Sekarang saatnya kalian tahu siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Ruang rapat kembali hening. Fitri kemudian berjalan keluar ruangan, dengan kepala tegak. Di luar, karyawan berjejer rapi. Begitu ia lewat, beberapa menundukkan kepala, ada yang berbisik, ada pula yang menatap dengan kagum. Tapi Fitri tak mempedulikan semua itu. Ia hanya fokus pada langkahnya ke depan. Tak ada lagi yang akan menjatuhkannya. Tak ada lagi yang akan mempermainkannya. Sesampainya di lift, Fitri menatap cermin di dalamnya. Wajah wanita yang ia lihat sudah sangat berbeda. Bukan lagi istri yang pernah dibuang dan diremehkan. Tapi pemimpin yang bangkit dari luka dan penghinaan. Wanita yang kini memegang kendali atas semuanya. Saat pintu lift tertutup perlahan, ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena lega. Di lantai bawah, Ilham berdiri terpaku di halaman depan gedung, bersama Ratna. Para satpam memaksa mereka keluar. Wartawan yang sudah diundang oleh pihak perusahaan datang dengan kamera dan mikrofon. Ilham menutupi wajahnya. Ratna berteriak histeris ketika namanya diteriakan oleh awak media. Ratna, apa benar Anda menjalin hubungan gelap dengan suami pemilik perusahaan? Ilham, Anda tahu istri Anda adalah pewaris utama perusahaan ini? Semua pertanyaan itu menghujani mereka seperti bom waktu yang meledak. Mereka tak bisa menjawab, tak bisa lari, tak bisa sembunyi. Dunia akhirnya tahu siapa mereka sebenarnya. Fitri melihat semua itu dari lantai atas. Ia tak tersenyum, tapi ia merasa tenang. Keadilan telah berdiri tegak. Harga dirinya telah ia rebut kembali. Dan ini baru permulaan dari kebangkitannya.